Baik. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam. Selamat datang. Waalaikumsalam. Poetry Writing 101 yang keempat yang akan diisi oleh Bapak Darmadi. Nanti mungkin akan diperkenalkan oleh Pak Priyono lebih lengkapnya, dan kita sendiri sudah tahu bahwa ini adalah acara yang keempat dan sangat menarik sekali bahwa di WA Group kita sudah terbentuk komunitas yang luar biasa saling belajar dan betul-betul menikmati weekend bersama-sama. Baik, tanpa berpanjang kata saya mohon untuk Prof. Priyono untuk dapat memulai acara. Silakan Prof. Priyono. Terima kasih Prof. Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini, hari Sabtu sore ini, tanggal 6 ini, ya. 7, Pak. Tanggal 7 deh. Tanggal 6 itu kemarin Jumat. Ini karena sudah libur melulu, jadi lupa tanggal. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Darmadi. Pak Darmadi ini penyair 3 kota karena beliau dulunya di Purwokerto, ya. Tapi asalnya juga dari Tegal. Dan kemudian juga pernah merambah ke ibu kota, ke Jakarta. Cuman kayaknya nggak kerasan di ibu kota yang keras ini, ya, yang menyebabkan orang tidak bisa berpuisi, kecuali Handrawan ya, yang tetap di tengah-tengah anunya ibu kota, atau Mas Budi ini, Mas Budi Setiawan ini, di tengah-tengah tumpukan APBN masih tetap bisa berpuisi. Gitu ya. Jadi Mas Darmadi sekarang lebih banyak tinggal di Tegal kalau nggak salah, tapi juga seringkali ke Purwokerto masih. Jadi tidak meninggalkan Jawa Tengah sebetulnya. Jawa Tengah itu gudangnya para budayawan, sastrawan sebetulnya di sana. Pun banyak juga yang kemudian hijrah ke Jakarta. Perkenalan kami dengan Pak Darmadi, seperti disampaikan tadi, sudah lama sekali bersama-sama dengan Pak Handrawan Adesul dan sebagainya, termasuk juga Pak Norka Mahendra. Ya. Pak Norka ini punya kembaran Yudhistira yang juga menulis, tapi sekarang agak jarang kedengaran. Jadi ini Pak Darmadi. Nanti silakan Pak Darmadi untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya di dalam menulis puisi. Mungkin pertama kali, kenapa sih kok menulis puisi, gitu ya. Kemudian bagaimana pengalamannya menulis puisi. Dan yang lebih menarik dari Pak Darmadi ini, puisinya sudah dimusikalisasi. Kalau nggak salah ada beberapa ini, mungkin nanti bisa ditunjukkan juga Pak Mas Dar, ininya kepada teman-teman. Yang kasetnya itu yang sudah diinikan dalam bentuk itu. Jadi beliau musikalisasi puisi pernah di gelanggang remaja Bulungan. Apa sih namanya sekarang, bukan gelanggang remaja ya. Di Bulungan itu dia juga berbicara ini kan tentang musikalisasi puisi ini. Jadi tanpa berpanjang-panjang, silakan aja Mas Dar, kita rileks saja. Hanya paling lama kita harus selesai pada jam 5.30 menjelang maghrib. Apalagi kalau di sana, di Tegal kan lebih dulu maghribnya daripada di Jakarta. Jadi kami tidak ingin melewati maghrib tadi. Jadi monggo Mas Darmadi, silakan disampaikan aja. Terima kasih. Mas Pri, saya sapa Mas Pri saja ya. Oh iya. Supaya lebih akrab. Iya. Sebelumnya saya merasa mendapat kehormatan dari Mas Priyono, juga Bu Riri. Suatu hari ada nomor masuk tanpa nama. Saya tanya, maaf dari siapa? Ternyata dari beliau Mas Priyono. Ya. Mengatakan ada luang waktu untuk berbagi pengalaman menulis puisi dengan Zoom.
saya bingung sekali. Saya gaptek produk jadul. SOM itu apa dan bagaimana caranya? Hans itu menyarankan Mas Pri untuk menghubungi Mas Nendra. Dan bersyukur, dan saat ini saya tinggal bicara yang mendampingi putra-putra Mas Nendra. Waduh. Iya, di halaman Pelakarta Sastra P yang kami dirikan secara spontan sesungguhnya mempunyai riwayat sejak tahun 70-an. Santai saja ya Mbak Bu Riri. Mungkin dicerangkan dulu Mas Dar. Pak Pi itu siapa gitu? Oh iya. Pak Pi Adianto Supriyadi itu penyair yang dimasukkan oleh Habib Yasin angkatan 66. Beliau pendidik bahasa Indonesia di SMA 1 Negeri Tegal. Saya sebut pendidik karena pengajar dan pendidik beda secara filosofisnya. Kalau pendidik itu betul-betul menumbuh kembangkan jiwa anak didik, dan beliau ikhlas sekali membimbing anak-anak muda waktu itu yang ingin menulis puisi. Ada yang sowan, ada kirim surat, hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan tradisi itu dilanjutkan oleh teman-teman dari negeri Poci. Mas Priyono, Hans, Mas Kurniawan Junedi, antara lain, mungkin bisa dilengkapi, mendirikan komunitas negeri Poci sejak 92, menerbitkan buku yang sampai sekarang, mungkin edisi yang ke-10, dengan tema-tema tertentu setiap penerbitan. Bersyukur sekali dan disambut oleh anak-anak muda hampir seluruh wilayah Indonesia, dan setiap peluncuran di Tegal banyak yang ada dari luar Jawa dan selalu silaturahmi ke Pak Pi Adianto Supriyadi. Sementara sekian, Mas Pi. Ya, monggo, teruskan. Monggo. Ya, langsung masuk ke pengalamannya tadi. Acara ya. Ya, monggo. Ya. Maaf Riri, saya santai saja. Saya menulis puisi sejak tahun 70. Yang sesungguhnya menulis puisi itu sejak SMP. Waktu itu belum selamat datang Mas Eka. Waktu itu belum ada HP atau komputer. Saya selalu membawa bloknot, buku kecil, dan ballpoint. Sampai tidur pun saya bawa, tidur malam. Karena kadang tiba-tiba saya terbangun, ada sesuatu yang saya tulis. Meskipun satu kata atau satu kalimat. Dan kesukaan saya menulis puisi itu berlanjut menjadi mencintai dan menyetiai tanpa terasa. Tahun ini sudah 50 tahun. Pertama kali puisi saya kirim ke media waktu itu Buana Minggu, juga di tahun 70 itu, dan disitulah kami bertemu
dengan Hans, dengan Mas Pri dan teman-teman penyair di Jakarta yang lain lewat saling menikmati dan membaca puisi masing-masing, dan sepertinya sudah kenal meskipun belum pernah tatap muka. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau berlanjut. Saya akan berfokus pada buku Perjalan yang mungkin Bu Riri sudah kagungan. Buku Perjalan itu memuat puisi saya selama 50 tahun itu. Dan di sini sedikit banyaknya ada sekilas biodata saya. Dalam buku Perjalan ini, saya bagi menjadi subtema. Subtema sosial, subtema religius, dan subtema cinta. Dan herannya tema cinta itu paling sedikit, hanya 50. Karena saya memang tidak bisa bercinta. Beda dengan Dr. Hans, itu puisinya itu wow, saya ikuti terus, ratusan yang menyukai. Beberapa puisi sudah saya kirim ke grup poetry writing. Di situ ada beberapa puisi tentang tema sosial, tema cinta, tema religius. Mungkin ada yang di antara ibu bapak ada yang ingin bertanya atau sudah membaca dan ingin bertanya. Monggo, Bu Riri. Mas Dar, dibacakan aja salah satu puisinya yang sosial itu. Nanti mungkin setelah itu ada pertanyaan jadinya. Nah, ini salah satu yang mungkin, mohon maaf ya, kalau saya kurang ingat ya Mas Pri, April kemarin stroke saya kambuh yang ketiga kali. Bersyukur atas doa panjenengan, saya sudah bisa hadir di hadapan panjenengan sami. Isi Kalau Kau Rindu Aku itu beberapa waktu yang lalu diteliti oleh tim peneliti dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman meneliti buku puisi Kalau Kau Rindu Aku itu cinta subjektif. Menurut teori siapa? Maaf sekali, Rita Pere atau siapa? Mungkin Mas Eka Budianta tahu. Maaf sekali saya Rita Pere. Kemudian saya bukan pamer, Perjalan ini pada tahun yang lalu, pada hari peringatan Hari Puisi Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia,
mendapat penghargaan sebagai salah satu nominasi dari 5 buku puisi. Ya bukan, saya tidak pamer atau berbangga-bangga, tapi rasa puas itu masih ada. Karena akhirnya proses kreatif saya yang saya jalani selama 50 tahun sampai pada tujuan. Puisi-puisi saya diapresiasi. Cukup, Mas Budi. Kalau tadi ya, kalau Kau Rindu Aku, ini masuk ke cinta. Sesungguhnya saya lebih ke religiusitas. Kalau Kau Rindu Aku, kalau aku tak lagi ada, kau rindu mencariku, bukalah pintu puisiku, masuklah, aku abadi di situ. Terima kasih, maaf sekali. Oke, silahkan teman-teman kalau mau nanya itu artinya apa sih? Gitu, silahkan. Mungkin ada yang mau komentari atau mau menanyakan sesuatu. Assalamualaikum. Iya, saya nama saya Desi. Saya salam hormat buat Pak Prijono, Pak Darmadi. Saya senang sekali baru sekali ini saya ikut tentang puisi ya Pak. Pak Darmadi, saya minta dibacakan sekali lagi dan artinya itu apa itu tadi Pak? Saya kayaknya dengernya suka gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, Bu Desi ya. Iya, saya Bu Desi, Pak. Iya. Apresiasi puisi saya. Proses kreatif puisi ini, saya itu menulis karena membaca. Membaca alam, membaca teks, membaca alam, membaca kehidupan, dan membaca diri. Puisi tadi, saya membaca atau mengamati kehidupan, di mana orang-orang modern ini makam itu dimewah-mewah, malah bisa untuk dibuat seperti pendopo dan sebagainya, di mana lahan semakin berkurang. Banyak yang makam itu digusur, tanah makam digusur, karena kebutuhan lahan. Nah, dari pembacaan saya kepada kehidupan masyarakat sosial, maka lahirlah puisi ini. Kalau kau rindu aku, kalau aku tak lagi ada, kau rindu mencariku, bukalah pintu puisiku, aku abadi di situ. Saya tidak masalah saat saya nanti tiba, itu urusan yang hidup, mau dimakamkan apa mau dikremasi. Kalau dikremasi tidak mungkin, itu bukan tradisi saya. Tetapi adaku, selama adaku itu ingin saya abadikan dalam puisi. Terima kasih sekali Bu Desi atas apresiasinya. Terima kasih Pak Darmadi. Izin mau nanya, Mas. Saya boleh. Izin Mas Prof, seminta waktunya untuk nanya. Mas Darmadi. Habis ini aku
Saya termasuk yang cukup lama dulu sempat bertemu Mas Darmadi di PDS HBASN ya Mas ya. Di tim, kemudian beberapa kali ya di acara sastra dan lain-lain. Dan saya punya buku-buku Mas Darmadi termasuk yang Aku Mengunyah Cahaya Bulan. Itu yang menurut saya buku itu sangat mungkin sofistik ya, atau religiusitasnya sangat tinggi. Dan kemudian Mas Darmadi terus berproses sampai saat ini. Dan saya terngiang dengan puisi yang menyeret pengukuran dan evaluasi mutu layanan RS. Ini sudah saya terngiang Mas dengan puisi yang menyeret awan itu Mas. Saya lupa itu judulnya apa ya, yang menyeret awan sehingga menurunkan hujan itu. Saya sangat terngiang puisi itu. Nah, yang mungkin saya tanya, monggo Mas Budi. cara menjaga semangat atau spirit untuk terus menulis sampai saat ini kira-kira apa Mas? Mungkin demikian Mas, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Budi. Mas Budi ini memang penyair yang rendah hati. Visinya sudah dimuat di mana-mana, masih selalu merasa belum bisa menulis puisi. Masih belajar Mas. Ya, saya selalu mengikuti yang di Bali Pos Mas, yang diasuh oleh penyair unggulan di Paranggi. Kembali ke pertanyaan Mas Budi. Tadi Bu Riri kan menanyakan pada saya tentang biodata. Sekarang pekerjaannya apa Pak Darmadi? Saya bingung. Saya jawab saja, pengacara, pengangguran, banyak acara, senangnya keluyuran. Dan saya dikenal teman-teman itu sebagai pejalan setelah, apalagi setelah buku saya terbit. Nah, dulu saya PNS diangkat tahun 76. Saya menulis sampai tahun 80 karena saya sudah mulai berkeluarga. Saya kerja mengajar di sekolah swasta, di 2 sekolahan swasta penuh. Seminggu, terkadang sampai minggu juga. Karena waktu itu tahun 70-80-an, sekolah swasta biasanya numpang ke sekolah negeri. Dan saya juga pernah tahun 77 mendirikan Yayasan Pendidikan Teknik dengan teman-teman, beberapa teman guru. Tapi tahun 2001 saya keluar karena ada ketidakpahaman dengan salah satu teman anggota yayasan. Apakah sejak tahun 80 itu saya tidak menulis puisi? Memang saya tidak menulis puisi, tapi saya menulis di agenda kerja sampai sekarang masih tersimpan. 3 agenda kerja itu isinya bukan jadwal kerja, tapi kadang puisi, kadang satu kata, kadang satu kalimat. Apalagi sekarang dengan adanya HP, ada Facebook. Saya punya HP itu hanya saya gunakan untuk Facebook, WA, telepon itu saja. Nah, apa yang saya kembali kepada mengapa saya menulis puisi? Karena saya membaca teks, membaca alam, membaca kehidupan, membaca diri.
Dan itu hasil membaca itu saya olah dengan pikiran dan perasaan, dengan akal dan hati. Hasil olahannya saya tuangkan kepada puisi. Karena saya menjadi pengacara, tanda petik, jadi waktu saya luang membaca, menulis, membaca, dan menulis. Dan sesungguhnya status saya itu bahan setengah jadi puisi. Setelah di status, saya salin ke notebook. Laptop saya itu kecil katanya, itu namanya notebook. Saya baca beberapa kali, saya olah, kadang saya hapus kata, ada kata yang saya hapus, ada kata yang saya tambahkan, kemudian bentuknya, struktur puisinya. Saya menulis puisi itu ingin ketika pembaca membaca puisi saya, ada sesuatu yang tertinggal. Paling tidak tertinggal di pikiran atau di batinnya menjadi suatu renungan. Begitu Mas Budi. Terima kasih sekali. Monggo, siapa lagi? Wow, saya boleh ikut bicara Bapak? Ya, silakan. Maaf, perkenalkan saya Ani dari Kendal. Sudah pernah bertemu dengan Pak Darmadi waktu ngabuburit puisi di Balai Bahasa Jawa Tengah. Oh, terima kasih sekali, masih ingat. Mohon maaf tadi agak terlambat. Tadi mendengar pengalaman Bapak luar biasa sekali. Tapi saya yakin tidak semua bisa menuangkan apa yang dibaca dalam sebuah tulisan. Seperti saya menikmati puisi. Saya sangat menikmati puisi. Saya sangat suka baca puisi. Tapi ketika mau nulis puisi, Pak Nun Sewu, di otak itu berkecamuk banyak sekali. Tapi ketika menghadapi laptop mau ngetik, itu jempol jari ndredeg semua. Dan tidak jadi. Selalu seperti itu. Nah, ya akhirnya ya saya hanya Nun Sewu akhirnya jadi hanya status atau apa karena terus satu lagi rasa percaya diri itu juga saya sampai setua ini belum punya rasa percaya diri untuk ikut apa apalagi lomba nggih. Kalau misalnya kumpulan puisi gitu paling ikut 1-2, ngirim ke majalah bolak-balik ditolak. Kalau gurit ada beberapa alhamdulillah yang lolos tembus ke majalah. Tapi sampai detik ini juga baru itu gitu. Nah, nyinau yang seperti itu Bapak, apakah Nun Sewu seperti Pak Darmadi atau alhamdulillah ini pesertanya piai-piai yang luar biasa sekali saya lihat. Apakah menerima orang-orang yang mau belajar kayak saya ini jadi mentor, dijapri ini tiap hari, Pak puisi saya udah bagus belum, dikirim, dikoreksi, kerso mboten kira-kira kalau seperti itu. Nun Sewu Bapak, matur nuwun sangat. Saya boleh nggak bacakan puisinya Bapak? Satu, saya jatuh cinta dengan puisi Bapak yang ini. Saya baca ya. Sebiji beringin lepas dari mulut kelelawar, jatuh di ceruk batu, tumbuh dalam mainan cuaca. Ini menurut saya puisi cinta, bener nggak sih? Saya jatuh cinta sekali gara-gara ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Maaf, saya tidak ingat ketemu ya. Saya itu sesungguhnya makhluk rendah diri. Kalau belum kenal,
saya tidak berani menyapa siapapun, meskipun ada yang di sisi saya. Oh, nggih, nyen sewu Bapak, Facebooknya baru tak add. Nanti dikonfirm nggih Bapak. Terima kasih. Oh ya, boleh. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Ini maaf, pendidik ya Bu, atau iya betul. Injih. Iya, injih. Sesungguhnya menulis puisi itu gampang. Bukan gampang berarti asal nulis. Saya pernah membaca tentang teori puisi sepintas lalu. Untuk dalam puisi ada unsur rima, irama, musik, bunyi. Kita tidak bicara teori ya Bu. Mungkin Ibu lebih paham tentang teori sastra, khususnya teori puisi. Saya itu alamiah, awam dengan teori. Ya ketika saya menulis, ya menulis saja. Nekat, itu nekat. Karena yang berhak mengkritik puisi kita itu adalah pakar teori puisi. Hanya ini bukan sebagai narasumber, tapi berbagi pengalaman ya. Mas Pri terlalu menghormati saya, maaf sekali Mas Pri, bukan sebagai berbagi pengalaman menulis puisi. Saya berani berbagi karena saya sudah menulis puisi 50 tahun itu. Jangan pernah berpikir, aduh, puisi apa ora ya? Aduh, masa sing maca itu tidak perlu. Hilangkan saja. Menulis dan menulis. Tadi saya katakan, menulis itu adalah hasil membaca. Hasil membaca yang diolah dengan akal dan hati, pikiran dan perasaan, diungkapkan dalam bentuk puisi. Ya, jadi apakah Bu, maaf ya Bu, Ani, ya. Ani, itu mau menulis keguritan atau puisi, dan puisi itu bukan diukur dari panjang pendeknya. Puisi-puisi saya tahun 70-80-an itu panjang-panjang karena lebih ke tema sosial yang sesuai dengan waktu itu adalah masa Orde Baru. Maaf, saya tidak bicara tentang politik, tapi pengalaman saya jelek-jelek itu mantan aktivis demonstran. Sejak 65 waktu Semel, sebulan nyaris tidak pernah pulang karena demo. Waktu itu masyarakat belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, waktu tahun 65 ya. Tahun 71 saya kuliah di UNJUD. Saya sama dengan Mas Pri ekonomi ini menempuh jalan sesat berpuisi. Ya, Mas Pri ya. Kembali lagi tadi ke, maaf lupa Mbak Bani, tentang itu puisi saya yang panjang ya, dengan tema sosial memang harus saya ungkapkan dengan panjang. Tidak mungkin saya singkat, saya perpendek.
Tapi sejak tahun 90-an, visi saya mulai pendek. Setelah saya berkenalan dengan Mbak Medi Lukito, beliau memberi buku saya puisinya pendek-pendek. Dan pernah memberi buku Baso, salah satu tokoh haiku yang telah diterjemahkan bahasa Inggris. Mbak Medi Lukito sangat besar ya apresiasinya, dan terima kasih sekali Mbak Medi. Juga dengan puisi-puisi Mbak Rita Utoro yang baru saya kenal tahun 95, penyair dari Purwokerto, sekarang di Jakarta. Iya, dan sekarang puisi-puisi saya pendek. Memang tidak bisa saya panjang-panjangkan lagi. Terima kasih, Bu Aning. Saya boleh bertanya ya Pak Darmadi, izin Pak Priyono. Ya, silakan Prof. Ini menarik sekali tadi waktu disebutkan oleh Pak Budi tentang mengunyah cahaya bulan, sehingga saya mungkin akan bacakan. Pertanyaannya adalah, dalam membuat kalimat yang panjang ini, di mana harus berhenti itu adalah terserah kepada yang baca gitu, Pak. Nanti kan mungkin akan saya coba bacakan, tapi apakah benar pemahaman saya? Karena ini berhenti di satu barisnya itu sepertinya pembuatan kalimat per kalimatnya itu per barisnya agak berbeda. Mungkin maksud Pak Darmadi nanti mungkin mohon dijelaskan. Tapi saya akan coba bacakan dulu ya Pak ya. Mengunyah cahaya bulan. Karya Darmadi. Ku kekalkan sebutir embun kehidupan pada lembar daun hati. Kurambatkan fantasi lewat rentang kawat telpon. Puncak tiangnya mengantarkan ke langit dalam malamku. Bulan memainkan cahaya. Lewat serpihan kabut, menggugurkan suara gaduh perjalananku. Ada yang menimang hatiku di sana. Betapa nikmat mereguk kedamaian meski sesaat. Mengunyah cahaya rembulan yang bertempat di sana. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Riri atas apresiasinya. Vokal dan penafsiran tepat. Dalam bentuk puisi, membentuk puisi, memang apa yang pernah saya baca, puisi itu terdiri dari bentuk, struktur, dan isi, makna. Ya, tadi di awal saya katakan, saya menulis puisi itu kan dengan rasa, intuisi, bukan dengan otak. Otak itu hanya saya pakai pikiran untuk mengolah. Nah, itu memang tema religius. Ya, tema religius. Di sana, di langit itu biasanya kita itu mengatakan siapa yang ada di sana. Gusti Allah. Kemudian kadang dalam menulis puisi, tadi saya pernah membaca ada 5 irama bunyi musik. 5 itu seperti persajakan. Persajakan awal, persajakan di tengah, persajakan di akhir. Menurut
pemahaman saya yang mungkin kalau keliru ada yang kesal betulkan. Karena saya menulis dengan rasa, saya rasakan, oh, ini enaknya jangan disambung lah. Ini di sini dipindah ke baris di bawahnya. Kemudian kadang ada yang beberapa baris itu satu spasi apa ya? Bukan. Tapi ada yang berdiri sendiri. Itu seperti untuk menegaskan di sini loh. Sesungguhnya. Maaf kalau kurang memuaskan Bu Riri. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi kalau tadi kan kalimatnya rentang kawat telepon, puncak tiangnya, itu jadi satu baris. Ya. Rentang kawat telepon, puncak tiangnya. Di bawahnya baru mengantarkan ke langit dalam malamku. Kalau pemahaman yang membaca tadi, mungkin kurambatkan fantasi lewat rentang kawat telepon. Baru puncak tiangnya mengantarkan ke langit dalam malamku. Mungkin waktu Bapak menuliskan, maksudnya waktu itu sengaja memang dibuat tentang kabar. Ya. Mungkin boleh dijelaskan ya ceritanya waktu latar belakang menuliskan ini dulu, Pak. Kembali saya menuliskan membaca kehidupan, membaca keadaan. Saya waktu itu melihat rentang kawat, ya kan? Tiang di rentang kawat panjang. Nah itu yang saya tulis lebih dulu. Tapi dan puisi itu bebas saja ditafsirkan oleh pembacanya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan penulis dan mau ditafsir, puisi saya bagus. Ini sudah ada satu yang lain, penafsirannya tidak seperti apa yang saya kendaki. Terima kasih sekali Bu Riri. Mungkin kurang puas. Tafsir ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Jadi penyair itu menulis puisi ya katakanlah sudah mati di antara tanda petik. Begitu melahirkan puisi, saya mati. Sudah. Puisi yang baru saya lahirkan itu mau diapakan oleh pembaca. Itu menurut pandangan saya. Assalamualaikum Pak Darmadi. Salam. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin bertanya, Pak. Saya belum sempat membaca buku-buku puisi Bapak, tapi saya ingin bertanya begini. Kapan waktunya kreativitas yang paling optimal yang Bapak lakukan ketika menoreh puisi? Maaf, ya. Saya menanya asma Bapak. Nama. Oh, nama. Suhubdi Yasin jauh di Pulau Lombok, Pak. Di Mataram. Terima kasih saya tidaknya mengapresiasi acara ini. Tadi saya ceritakan setiap saat saya menulis puisi. Karena apa? Inspirasi itu datang lewat bagai kilat dengan cepat menghilang. Maka tadi saya katakan, saya selalu tahun 70-an itu membawa ballpoint dan buku tulis kecil. Karena bisa tengah malam saya terbangun, ada sesuatu yang ingin saya tuliskan. Langsung entah satu kata, entah satu kalimat. Dan ketika saya masih bekerja, karena saya harus
manusia biasa, orang biasa hidup di dunia, membutuhkan kebutuhan dunia. Kesempatan saya menulis itu hanya hari Minggu pagi. Karena seminggu penuh, kadang sampai malam, saya gunakan untuk mencari nafkah. Minggu pagi sudah saya menghadapi komputer. Menulis apa saja yang ada dalam pikiran dan hati saya, yang tentu saja sudah mengendap di memori saya. Melihat sesuatu dan sebagainya, tidak sempat saya tulis, saya endapkan karena di bawah sadar lebih sama kuatnya dengan dalam keadaan sadar. Tambahan dikit Pak, apakah puisi Bapak itu sekali tulis atau pernah diedit? Kadang saya juga ketika menghadapi komputer, nulis begitu saja, loh, saya kok bisa menulis seperti ini? Saya yakin tangan Gusti itu ikut bermain, memberi inspirasi. Tapi pada umumnya saya edit, saya baca berulang-ulang, saya edit. Sampai benar-benar saya sudah, enggak mungkin ini saya edit lagi. Ya. Oke Pak, boleh saya baca puisi untuk Pak Darmadi, pendek saja. Oh. Pengembaraan. Aku pernah bersama mentari mengelilingi jagat ini, dan di perjalanan itu kami berjumpa dengan bulan yang bersedih karena angin yang biasa bertiup telah pergi meninggalkan untuk bercumbu dengan putik bebungaan dengan tumbuhan yang sedang bersahwat. Aku juga melanjutkan perkelanaan itu untuk bumi yang rela menerima segala keluhan awan yang sedang menjajakan keringat pelunya. Mataram 23 Oktober 2020. Terima kasih Pak. Keren. Ini sudah puisi Pak. Bapak sudah penyair. Ya. Dan nampaknya Bapak lebih ke tema-tema alam seperti saya. Betul ya? Ya. Ya, ke tema-tema alam. Ya, karena saya itu, puisi saya lebih ke tema alam. Karena saya didekatkan oleh ibu saya sejak kecil. Ke kelas 3 itu dengan alam lewat ritual tradisi. Nyekar ke pohon besar, bakar kemenyan, dan sebagainya. Terima kasih sekali, luar biasa Bapak. Maaf kalau tidak memuaskan. Karena saya bukan alat pemuas. Ya, silahkan kalau ada lagi yang mau ini. Pak Eka itu mengatakan bahwa Mas Darmadi ini memang penyair alam itu. Jadi seperti burung yang berkicau gitu yang ini. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Iya. Makanya akrab dengan alam. Silakan kalau ada yang mau menanyakan, ada yang mau komentar, dan kita masih banyak waktunya. Silakan. Saya boleh? Ya, Pak Ketut, Prof Ketut, silakan Prof Ketut. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Darmadi. Kenalan, saya Ketut. Saya itu membaca puisi baru 2 kali seumur hidup. Pertama di SMP, puisi
aku gitu ya. Dan kemarin di sini di webinar ini. Tetapi saya suka sekali membaca puisi, membaca dalam hati ya. Apakah yang ada di Kompas atau di tempat-tempat lain. Nah, pertanyaan atau mungkin ingin sharing ya, berbagi. Pak Darmadi tadi mengatakan sudah 50 tahun ya menggeluti puisi ini. Itu dilahirkan karya-karya itu dari pembacaan hidup, pengalaman, pembacaan terhadap alam, terhadap sumber-sumber lain dan sebagainya. Gitu ya. Nah, berarti di dalam 50 tahun ini ya, amat banyak terjadi perubahan di dalam alam, kehidupan, termasuk dalam kehidupan Pak Darmadi. Apakah proses-proses kehidupan, pengamatan, penghayatan, pendalaman hidup itu ada semacam apa ya, periodisasi, perkembangan khusus. Nah, sekarang dalam umur yang sudah lebih uzur, jenis puisinya atau sifatnya, substansinya itu lebih apa atau bagaimana gitu. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, apakah Pak Darmadi mempunyai suatu kesenangan khusus atau kebanggaan khusus terhadap beberapa karya itu? Umpamanya, apakah semua puisi itu disenangi atau ya sudah begitu saja? Atau ada yang berkesan sekali, mendalam sekali, tidak bisa dilupakan. Dan itu merupakan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Kalau itu ada, kenapa? Terima kasih. Saya ingin cari pengalaman hidup dari Pak Darmadi. Terima kasih Pak Ketut Surajaya atas apresiasi dan kehormatan yang diberikan pada saya. Dengan puisi-puisi saya yang dekat atau bertema alam, itu tentu saja ada latar belakangnya ketika masa bocah. Terus terang, ibu saya itu tidak beragama. Beliau melakukan ritual dan memperkenalkan saya dengan Gusti lewat budaya. Setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, waktu itu saya mulai kelas 3. Saya diminta menyiapkan bagi kecil nampan. Berisi gelas, berisi air putih, diisi kembang telon. Kemudian kopi pahit secangkir, rokok sebatang, dan kemenyan, segumpal kecil kemenyan, dan pedepan kecil berisi arang yang sudah cukup membara. Begitu maghrib tiba, ibu saya jongkok di depan nampan kecil yang saya letakkan di bawah ranjang. Saya diminta untuk mendampingi. Ibu mulut
bentuknya komat kamit, saya sampai sekarang tidak tahu apa yang dikomat kamitkan. Tangan kanan mengipas-ngipas pedupan agar bara tidak padam. Tangan kiri itu meremas-remas kemenyan, ditabur di atas pedupan. Itu di dalam puisi Pejalan ada, mungkin Bu Riri sudah baca. Namanya ritual, saya beri judul Ritual Ibu. Pagi hari, kalau itu Selasa Kliwon, atau hari Sabtu kalau itu Jumat Kliwon, saya diminta membuang kembang yang di gelas itu di pelataran pintu depan. Ketika mau masuk ke rumah, ibu sambil berkata, "Ben setane ora liwat, biar setan tidak lewat." Pada waktu-waktu tertentu, saya diajak ke Pasar Peterongan karena saya kelahiran Semarang. Seperti kalau saya mau ujian, untuk melakukan ritual yang sama di pohon asem besar di bawah, di tengah Pasar Peterongan. Seperti yang dilakukan di rumah. Nah, itulah yang membuat saya sangat dekat benar dengan alam. Undangan mana iki, Pak Di? Nyeklek ora kuning. Nyeklek ya? Undangan mana? Nanti. Ketika alam, sesungguhnya alam itu mempunyai hukum keseimbangan. Gunung berapi tapi meletus. Tapi ketika lereng Gunung Merapi itu masih penuh dengan pohonan, korban tidak akan banyak. Tetapi ketika pohonan itu telah habis, tumbuh bangunan-bangunan, villa-villa, pasti korban lebih banyak. Dan saya itu prihatin sekali. Seperti produk plastik. Meskipun didaur ulang, itu masih tetap berbentuk plastik. Saya pernah membaca katanya plastik itu baru bisa dihancurkan 100 tahun. Di dalam buku Pejalan, itu ada salah satu puisi judulnya Sajak Plastik yang saya tulis sekitar tahun 1994. Gejala plastik itu mulai dipakai. Ya. Manusia sekarang memang modern, tapi pola pikirnya praktis dan pragmatis. Apa yang nikmat, kasurnya saja cari yang mentul-mentul. Apakah manusia, termasuk saya, karena saya juga hidup di zaman modern ini, mau untuk menyepi, bukan kesepian. Sesaat menatap sehelai daun yang melayang. Sempat enggak? Maaf, Pak Utut, kalau kurang memuaskan.
Oke, silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak dari Pak Ruhan Wahyudi di WA di chatting. Apakah dalam buku Pejalan ini apa yang menjadi rujukan utama yang melatar belakangi dalam pemilihan judul Pejalan? Atau mungkin diambil dari Pak Darmadi sebagai pengamat kehidupan atau alam sekitar sehingga lahirlah buku puisi ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Darmadi. Maaf, siapa Pak? Pak Ruhan. Pak Ruhan, maaf. Buku Pejalan itu saya rencanakan bulan Juni untuk memperingatan ulang tahun saya yang ke-70. Mestinya 70 puisi kalau disesuaikan dengan umur saya tahun 19. Tapi saya pikir-pikir terlalu tipis 50 tahun berpuisi kok hanya 70. Maka saya lipatkan 2 kali menjadi 140. Sesungguhnya awalnya puisi ini 200 puisi saya kirimkan 2 teman yang dosen IAIN Purwokerto, yang satu sebagai editor untuk memilih dari 200 menjadi 140, yang satu sebagai kata penutup, epilog. Kebetulan buku ini saya minta untuk dipengantari oleh Mas Dr. Abdul Wahid BS, dosen. Masih mute Pak Darmadi suaranya, mute. Bisa di unmute. Nah, oke, baik. Sudah Pak, sudah baik, sudah bisa. Ya. Tadi belum terdengar lagi. Tadi. Aduh, suaranya tidak terdengar, Pak. Putus. Kenapa ya? Maaf, Pak Darmadi, suaranya putus. Ada yang bisa bantu di depan, di dekatnya? Nindra. Mas Bagas. Halo, suaranya tidak terdengar, Pak. Sudah belum ini? Nggak bisa ya. Ada yang bisa bantu nggak di dekat sana? Dari Belanda terdengar dengan jelas kok. Maaf ya Pak Darmadi, mungkin sambil nunggu, mungkin kalau tidak keluar dulu atau masuk lagi nanti Pak. Ya, terima kasih. Iya, soalnya ini suaranya tidak terdengar. Coba dites lagi, coba sekali lagi. Ini masih mute itu. Tadi terdengar kok, Bu? Tidak terdengar. Ya, bagi kami dengar jelas, Bu. Kami dengar tadi, Bu. Ada yang bisa membantu di sana, Pak? Nah, coba sekarang tadi. bicara dulu, Pak. Suaranya gimana? Coba, Mas. Bu Profesor ini. Soalnya sudah tertulisannya mute, harusnya bisa tapi tidak terdengar. Mungkin bisa keluar dulu, baru Bapak masuk lagi kali, left dulu. Baru coba ngomong Pak Darmadi, Pak Darmadi. Ada yang bisa membantu temannya di sana, Pak Darmadi? Nah, kedengaran kok. Mana ya? Ya, terus saja. Di tempat saya kedengaran. Pak Priyono bisa mendengarkan saya, Pak Priyono? Iya. Kedengaran. Ya, Ibu Riri jelas. Atau saya yang tidak bisa dengar ya? Ya, kayaknya. Cuma Bu. Iya, kami dengar, Bu. Oh, maaf saya. Sekarang Bu Riri nggak terdengar. Iya, oke, saya yang salah, maaf. Terima kasih. Maaf. Ya, lanjut. Lanjut, Mas Har. Iya. Dengar bagus kok. Terima kasih Pak Darmadi tadi sudah terima kasih Pak Ketum. Ya. Tadi kaitannya dengan
alam ya. Iya. Iya. Senang sekali Tentang mendengarkan. kenapa puisi-puisi saya lebih bertema alam. Tadi yang maaf Bapak-Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, yang sudah mendengar suara saya. Sejak bocah itu saya diperkenalkan Gusti itu lewat ritual kejawen, budaya. Kalau Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon menjelang maghrib, saya supaya menyiapkan nampan kecil berisi gelas, di atasnya gelas berisi air dan kembang telon, sebatang rokok, kemudian kopi pahit secangkir, pedupan kecil berisi arang, dan segelintir kemenyan. Begitu maghrib masuk, ibu jongkok di depan nampan, saya diminta untuk mendampingi. Saya melihat ibu komat-kamit, sampai sekarang tidak tahu apa yang dikomat-kamitkan. Tangan kanan mengipas-ngipas pedupan biar bara api tetap terjaga. Tangan kiri meremas-remas. Kemenyan ditaburkan ke pedupan. Dan itu kalau waktu paginya, Rabunya atau Sabtunya, saya diminta membuang air dalam gelas yang berisi kembang telon itu. Ibu mendampingi sambil berkata, ben setane ora lewat, biar setannya tidak lewat. Dan ritual itu dilakukan ibu pada hari-hari tertentu, atau kalau punya nadar, atau kalau pas anak-anaknya ujian, termasuk saya diajak ke Pasar Peterongan Semarang, karena saya kelahiran Semarang. Ibu melakukan ritual yang sama di bawah pohon asam besar yang di tengah pasar. Iya. Cukup, Bapak. Oke, terima kasih, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya yang terima kasih sekali, Bapak. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Kustiawan ini, Mas Dar. Bapak Darmadi, apa yang penting dalam kehidupan ini? Apa yang penting dalam kehidupan ini, menurut Mas Dar? Waduh. Diajak filsafat ya mesti. Terima kasih sekali Pak Setiawan ya. Kustiawan. Terima kasih. Saya terpaksa menceritakan ulangan ibu saya tentang kebaikan. Ibu saya tidak pernah bicara tentang surga, tentang neraka. Tidak pernah menyuruh saya sholat. Hanya beliau boleh. Dia bocah, sing apik lan ana gunanya. Jadilah anak yang baik dan ada gunanya. Yen jiwit lara, aja jiwit. Kemudian ibu saya kalau sedang berjalan menemui pecahan kaca atau paku atau batu, selalu disingkirkan sambil berkata, melasi sing kalau melasi angger ono sing kena. Kasihan kalau ada yang
kena. Begitu dalam ajaran itu dan sederhana, tapi saya sampai sekarang belum bisa melakukan, Mas Bri. Mas Dar, itu saya tadi Bu Riri mempowerkan ke saya beberapa judul antologi puisi Bapak. Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah menulis puisi yang gagal? Yang kedua, dari sekian kumpulan puisi, yang puisi mana yang Bapak kurang senang kumpulannya, dan yang mana yang Bapak senang? Iya, kegagalan pasti, Pak. Tapi saya kan orang nekat. Sehingga rendah diri, tapi nekat. Pokoknya nulis. Sampai sekarang, saya kirim, waktu-waktu yang lalu ketika saya suka ngirim puisi ke media, beberapa kali ngirim ke Horizon tidak pernah dimuat. Padahal itu majalah keren untuk sastra dan budaya. Ya. Apakah saya tidak putus asa? Saya nulis puisi kan ingin mengungkapkan pikiran dan perasaan saya. Kalau saya kirim ke media, itu biar dikenal puisi saya, seperti sosialisasi. Kemudian saya membuat buku puisi, bukan ingin untuk ditokohkan, wah ini penyair. Meskipun saya pernah membuat akun Facebook itu Darmadi penyair, ngaku-ngaku sendiri. Karena ada teman yang mencari, Mas Adri Darmadi mencari nama saya di akun, jeneng namamu Dar kok banyak sekali. Ya, teman kita kalau Adri sampai bilang begitu, Mas. Karena Darmadi memang nama pasaran. Tentang buku puisi, saya membuat buku puisi itu hanya karena ingin mendokumentasi karya saja. Dengan keinginan akan saya wariskan kepada anak cucu. Syukur-syukur ada yang pembaca lain mau membaca. Itu merekam sesungguhnya pikiran, perasaan, pandangan hidup saya, keyakinan saya. Sehingga kalau saya sudah tidak ada lagi, anak cucu saya tahu. Ya terutama cucu saya. Oh, ternyata Mbah Kapung itu pikirannya dulu begini, pandangan hidupnya begini, keyakinannya begini. Yang saya ingin mengabadikan ketika saya ada dalam puisi. Terima kasih. Mohon jangan di-unmute ya, pada suara-suara ngaji. Prof Riri ada yang ngaji nih, Prof Riri. Oke, silakan. Silakan diteruskan Mas Dar. Atau teman-teman lain ada yang mau kan? Mungkin ada Ibu yang ingin mengapresiasi. Mas Darmadi. Ya. Silakan Bu.
Selamat sore Pak Cip. Saya Medi Lukito. Ya makanya. Halo Mas Medi. Kaget sekali. Apa kabar Mas Dar? Sehat-sehat. Wah, berkeliling terus Mbak Medi. Ya. Ini nggak pernah ke Jakarta lagi? Sudah full camp. Oh. Mas Dar ingat? Mas Dar ingat waktu itu membuat sajak untuk saya? Tahun 2004 ya? Ya, 99 saya ubah. Saya perbaiki 2004. Sebongkah batu ya? Sajak batu. Sajak batu, wah hebat sekali Mbak Medi. Batu dalam basah embun di dasar kali di musim kemarau, sambil mencucup cahaya pagi, bergumam sendiri, engkau beri aku energi. Wah, saya menjadi terharu sekali Mbak Medi. Karena penjenengan Mbak Medi, saya energinya menjadi pulih kembali dan bertambah. Ya, pokoknya nulis terus ya Mas Dar. Ya maaf sekali, alamat masih tetap enggak? Masih tetap. Saya belum sempat mengirim beberapa buku saya yang terbit Mbak, ya nanti saya kirim. Ya, nulis lagi ya Mas, saya dikirimi puisi-puisinya yang baru. Terima kasih sekali, ini baru menyapa yang terbaru untuk tahun ini Mbak. Oh, oke, baiklah. Kerajinan tangannya bagus. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oke, berkarya terus. Ya, matur nuwun Mas. Oke Mbak Medi, ditunggu itu kalau anunya puisi-puisinya yang baru-baru katanya. Iya, terima kasih. Mas, saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lama. Berkat Tuhan Mas Pri. Yuk silakan kalau masih ada lagi yang mau. Boleh Prof. Saya boleh nanya Prof. Silakan. Mau bicara lagi Pak Sriudi. Ya, satu pertanyaan lagi buat Mas Dar. Ya kalau baca di grup WA writing puisi ini, kan ada macam-macam, ada haiku, ada apa lagi. Nah, Mas Dar ini dalam kategori puisi. Biasanya kita kalau sering dikritik dulu kalau tidak bersajak, ujung-ujungnya masih dianggap belum puisi gitu. Tapi kalau kita baca sajak-sajak Rendra misalnya hampir tidak mengikuti aturan-aturan kebahasaan tentang puisi. Nah, Mas Dar ini menulis puisi dalam gaya bebas atau ada bahasa selingkung yang khusus, Bapak? Terima kasih sekali, Pak. Saya menulis puisi ya begitu saja, spontan. Apa yang saya pikirkan, saya rasakan. Kalau dicermati, puisi-puisi saya itu kata sehari-hari, kata biasa. Coba Bapak baca di dalam grup WA Potret writing ya. Bapak ikut kan? Itu ada beberapa puisi saya. Memang saya sungguhnya dari beberapa puisi saya itu untuk masuk ke perbincangan kita berbagi pengalaman ini. Jadi saya bebas, tidak pernah. Hanya saya mencoba tadi unsur dalam puisi, rima, bunyi, musik, satunya lagi lupa, maaf. Itu hanya berdasarkan pengalaman dan rasa. Oh, ini enaknya diletakkan baris bawah. Gitu. Oh, kata ini diganti. Lepas saja, Pak, menulis puisi. Lepas saja. Tanpa ada beban apa-apa. Masalah kritik itu
sudah bagiannya kritik. Seperti yang saya katakan tadi, saya ketika sudah menulis puisi, saya sudah mati. Ya. Nah, ini mungkin bisa saya bacakan satu puisi lagi yang mungkin masih sehabis persetubuhan. Tak ada lagi desah. Tak ada lagi. Maaf, lagi kedua. Basah tubuh. Dirapainya kelamin. Kelamin dirapainya. Engkaukah yang baru hadir? Engkaukah yang baru singgah? Itu kalau diambil kata bersetubuh dan kelamin itu jorok kan? Tapi ketika dua kata itu diletakkan pada lari, itu akan membuat keutuhan puisi. Dan sesungguhnya menurut saya, anggapan saya belum ada. Dalam hati saya ingin mengatakan, karena saya membaca diri, merenungkan, sesungguhnya ketika kita menikmati persetubuhan sampai ke puncak, itu sesungguhnya hati kita sendiri, batin kita sendiri ada apa yang lain yang ikut campur di situ. Itulah. Iya. Terima kasih, Pak. Silakan, ini makin filsafat ini, makin berfilsafat ini Mas Dar ini. Ya. Karena ada pengalaman. Karena pengalaman hidupnya yang dari ibu tercinta tadi itu. Itu hampir sama dengan kakek saya itu. Iya. Jadi Gusti Allah itu adalah bagusing atilan polah. Ya, jadi kalau hatinya itu baik, tindak tanduknya baik, ya udah pasti masuk surga lah, nggak usah. Iya. Itu kejawen betul itu. Iya betul. Dalam sekali Mas Bri. Iya. Jadi jangan macam-macam lah, pokoknya Gusti Allah ya. Bagusing atilan polah. Oke, silakan. Jadi Mas Dar ini memang penyair alam, jadi dia lebih melihat apa yang ada di sekelilingnya. Seperti yang ditulis oleh Pak Quraisy Shihab itu, bahwa kita harus membaca alam. Jadi, dalam alam itu ada ini. Jadi bukan hanya yang ada di Al-Quran aja, tapi di alam semesta. Itu bahasa-bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Mas Darmadi pinter membaca itu. Membaca alam itu. Ya, makanya nggak membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah kata-kata Allah yang ada di alam itu sebetulnya. Yang ada di daun, yang ada di batu. Makanya itu. Silahkan kalau ada yang mau memperdalam lagi. Jadi puisi-puisinya mungkin berkisar di antara kayak itu. Berbeda dengan tadi dibilang puisi-puisinya Rendra dan sebagainya yang mungkin lebih jelas gitu, lebih. Ya, silakan. Kalau ada yang mau komentar, ya, nyambung lagi sedikit Pak Prof. Ya, silakan Pak Subudi. Kalau saya baca ini buku-buku puisinya beliau kan judulnya Kembali ke Asal, itu tahun 99. Kemudian Kemarau 2000, Aku Mengunyah Cahaya Bulan 2004.
Jejak Sajak 2008, Aura 2011. Kalau aku rindu aku kau rindu aku 2012, Larik-larik kata 2016 dan Pejalan. Nah, Pak Dar, Mas Dar. Nah, ini kalau boleh saya tanya, memang relatif mungkin jawabannya. Mengapa kata-kata itu yang dipilih menjadi judul-judul puisinya Bapak? Diksinya yang itu yang dipilih. Apakah puisi menjadi bagian salah satu puisinya yang terkesan atau apakah? Gimana Pak dalam penjudulan buku puisinya? Terima kasih sekali Pak atas kehormatan dengan mengapresiasi puisi dan sekaligus buku puisi saya. Saya itu paling sulit mencari judul puisi. Jadi ketika saya menulis puisi, saya tulis apa yang ada dalam pikiran dan hati saya, batin saya. Saya tuang gitu. Itu masih terus saya baca, saya edit, saya baca, saya edit. Setelah begitu saya anggap jadi, saya mencari judul itu, saya pungut dari kata atau selarik kalimat. Wah, juga ini saja. Tanpa pernah berpikir panjang. Ya, karena saya memang sulit di dalam mencari judul, memberi judul puisi. Ya. Maaf kalau kurang puas. Ya, enggak juga Pak. Misalnya ini aku mengunyah cahaya bulan. Tentu di tema puisi yang satu buku ini kan Pak. Nah, kira-kira apa dalam kumpulan puisi ini tema ini yang paling kuat di situ apa yang menjadi kekuatan dalam buku puisi itu? Ini pertanyaan yang sulit saya jawab. Karena kelemahan saya ketika menulis puisi itu langsung saya lupakan. Dan ketika saya baca lagi, saya merasa tidak puas dengan puisi itu. Wah, ini puisi jelek. Ini puisi tidak bagus. Saya terus-menerus untuk mencari dan mencari. Iya. Jadi selalu tidak puas dengan puisi yang telah saya tulis. Hanya akhir-akhir ini, mungkin karena saya sudah ada kesempatan untuk waktu untuk menikmati puisi, memang ada beberapa yang akhir-akhir ini seperti Kalau Kau Rindu Aku. Itu saya sampai heran sendiri. Saya kok bisa nulis seperti ini? Itu spontan. Oh, ini pasti tangan Tuhan yang mungkin tangan saya, jemari saya untuk menulis. Antara lain. Masih kurang puas? Maaf, Bapak. Ya, enggak bukan masalah puas tidak, Pak. Jadi kita mendapat pencerahan pengalaman batin Bapak kan yang bahwa menulis puisi kan bukan sekedar hanya merangkai kata-kata, Pak. Bisa mungkin ya, tapi kan sebenarnya semua terkuak lalu menyatu dalam kata-kata gitu, dari rasa, perasaan dan kasa itu kan menjadi semua di situ gitu. Jadi saya hanya ingin menanyakan karena Bapak pengarangnya sendiri. Jadi ketika menuangkan judul itu pada judul kumpulan puisi itu, jadi kekuatannya di mana gitu. Tentu memang ada hal-hal yang memang menarik untuk ditujukan gitu, sehingga kan judulnya tidak sama. Jadi penjelasan Bapak saya apapun itu yang menjadi pencerahan buat saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Betul sekali. Puisi itu ada ungkapan
pikiran dan perasaan. Itu betul sekali. Ya. Dan awal-awal saya menulis puisi itu saya anggap agama saya. Tetapi setelah kesini, ya saya menjalani agama, ya Islam ya sholat. Tapi saya masih spiritual saya, kalau bisa saya katakan spiritual saya, itu lebih ke puisi. Spiritual saya. Saya sedang menyiapkan buku puisi yang ke-9 untuk ulang tahun saya yang ke-72 yang sejujurnya 30 September kemarin. Iya, karena sesuatu hal keterbatasan fisik daya tahan yang sedikit menurun setelah stroke yang ketiga April kemarin, terus terang dalam kesulitan dana. Mencetak puisi itu paling tidak 6 juta. Paling tidak 6 juta. Dan lakunya belum tentu. Tapi kenapa saya ingin setiap tahun menulis, setiap menerbitkan buku, mumpung saya masih hidup, ada sesuatu yang saya tinggalkan. Jadi itu pandangan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu itu mungkin karena profesi, mungkin karena perlu peningkatan kepakaran, keahlian. Seperti Bu Riri. Bersyukur sekali Bu Riri itu suka puisi pasti sejak SMP atau SMA. Sehingga meskipun beliau di bidang teknik tetap menjaga untuk menulis puisi. Menurut Dr. Hans, katanya otak manusia ada otak kiri dan otak kanan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dalam tugasnya, dalam profesinya, itu lebih menggunakan logika, nalar. Tentu saja yang dibaca banyak buku-buku yang bersifat kenalaran untuk meningkatkan sesuai dengan profesi dan meningkatkan kepakarannya. Mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu, bapak-bapak, kata Mas Atmo, ini yang Baurekso Plataran, Sastra Pi Adianto, Kerso Silaturahim ke Tegal, mungkin diantar oleh Mas Priyono atau Hans. Ya, direspon ya Mas Tri. Ya, tahu hati sama teh puci dan puisi. Ya, mudah-mudahan bukan saya menganggap Bapak Ibu tidak menggunakan hati, tapi bobot logikanya itu lebih besar yang digunakan, sehingga tidak sempat sesekali menyepi sepi sendiri
bukan kesepian loh. Saya hanya duduk di teras atau di mana sendirian, memandang selembar daun lepas dari tangkai. Ini ada puisi saya sederhana yang ada nanti di dalam buku ini. Dibeli ya, Pak. Bernyanyi dalam irama selembar daun. Aku bernyanyi dalam irama selembar daun, ditiup angin semilir sebelum rebah. Semula sebelum rebah, ini rebah saya pakai jatuh. Setelah saya baca bolak-balik sebelum jatuh. Kok kaku? Persajakannya enggak ada. Sebelum rebah. Ya toh. Ada persajakannya. Nah, itu sederhana sekali. Karena saya pengacara, pengangguran banyak acara, waktunya kosong, pagi atau sore duduk-duduk memandang alam itu. Pada air hujan, air mata, kutitip rindu yang tertunda untuk rembulan tetap tersenyum. Teruskan Mas Gar, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Iya. Tadi Prof. Riri ada undangan dari Mas Dar ini, kalau mau ke Tegal, mungkin bisa diacarakan setelah semester habis, ya kan di antara semester itu kan pasti ada liburan yang ada, dan mudah-mudahan pada waktu semester ini selesai, COVID-nya juga sudah agak mereda gitu, karena bisa naik kereta api ke Tegal tuh bisa naik kereta api kalau mau, nggak usah pakai mobil kalau repot, kalau capek pakai kereta api aja. Ya. Tadi saya kirimin Prof. Hans ya tadi ceritanya kumpul. Ya, jadi boleh saya sampaikan, Pri? Silakan Hans. Kebetulan tanggal 9 Desember kami dari negeri Poci kan akan meluncurkan rantau itu. Nah, barangkali ikut bergabung rame-rame kan acara khusus ini. 9 Desember. Jadi di Semarang ya? Ya, Semarang. Nah, dari situ kan bisa ke Tegal. Oh, oke. Ya. Kalau ke Semarang bisa naik pesawat dulu, nanti dari naik kereta. Ya, itu Prof. Riri tanggal 9 Desember katanya. Ya, itu menjelang ulang tahunnya itu. Selamat sore Pak Hendrawan Nadisul. Saya hanya ini pertama kali saya ketemu muka Bapak ini. Saya hanya sering baca di Kompas. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya senang sekali. Saya sehat Bapak ya. Saya mendengar Anda sangat antusias ya untuk menulis puisi. Senang sekali masih banyak teman-teman yang ternyata sangat antusias. Ya. Saya tadi menangkap pertanyaan. Boleh saya sambung? Ya. Boleh. Saya sedikit Prof. Suhubdi ini profesor di bidang ternak di Universitas Mataram. Senang bisa berkenalan. Senang. Iya. Ya. Mas Han, ya. Tadi saya menangkap apa yang Anda inginkan dari Mas Darmadi. Ya, saya menangkap dalam hal judul ya. Mungkin Mas Darmadi mungkin lepas penangkapan. Jadi kenapa diambil judul yang dari salah satu puisi yang dalam buku itu? Ya, toh? Jadi maksudnya harusnya menggambarkan keseluruhan dari isi buku. Betul. Ya, toh. Pertanyaannya ke sana. Nah, mengapa hanya diambil dari satu itu? Nah, dalam pemilihan judul saya kira itu pertama yang menarik perhatian, eye catching ya. Jadi judul itu mungkin judul yang bagus untuk dibaca orang, sehingga memikat, walaupun dia tidak mewakili seluruh puisi dalam komponen.
Nah, ada juga penyair yang memang mau merangkum. Jadi isi buku ini bulatnya seperti apa, nah itu yang dipilih judul. Nah, Mas Darmadi lebih memilih itu. Jadi yang eye catching, yang orang suka kalau baca judul itu. Saya kira itu. Ya. Ya, saya memang orang peternakan, Pak, karena lahir di desa. Jadi dari kecil sejak SMA SMP udah. Jadi hampir setiap hari saya juga sama Pak Darmadi itu, ya asal saya tulis saja, saya lepas saja. Nah, gitu. Ya. Ya sudah ratusan juga gitu. Ya. Sempat baru ngikut kemarin dari orang Riau, ada kumpulan saja. Gitu. Dan saya senang ikut di komunitas. Ya. Saya berjanji akan kirimkan buku-buku saya. Terima kasih. Tolong minta alamatnya saja. Saya kirim nomor WA saya di. Oke, baik. Oke. Ya, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Nggak usah rendah diri, Pak Sudi. Itu Taufik Ismail itu dokter hewan, Pak. Iya, Pak. Insya Allah, enggak, Pak. Ya. Mungkin saya bisa ceritakan minggu depan itu sudah ada sekitar 20 rektor dan wakil rektor, termasuk rektor UGM, rektor UNES, akan membacakan puisi juga di jam slot kita ini. Karena Prof. Suwabdi kemarin ingin membacakan. Nah, kita pikir kita bikin acara yang lebih luas lagi. Jadi mungkin kalau bisa besok mungkin Pak Handrawan, Pak Priyono, Pak Darmadi menjadi juri yang paling bagus yang mana gitu. Karena semuanya sedang membaca puisi dan ada di WA group kita di Poetry Writing. Jadi ini Poetry is on the air. Jadi saya minta izin nih Prof. Ketut, ada Pak Sunu dari FIB. Menarik sekali, mungkin ada komentarnya Prof. Ketut, silahkan. Saya kirim Bu Riri, sudah saya buat, sudah ada puisinya. Komentar kan apa ya? Saya ini kan suka belajar pengalaman hidup ya dari teman-teman yang sudah bergulir menuangkan kehidupannya di dalam puisi. Itu yang menarik buat saya. Yang kedua, memang ini kan sudah semakin tua. Jadi otak katanya harus diasah juga. Bukan asahnya logika yang itu, tapi lokal keperasaan itu tadi. Kayak Pak Darmadi. Jadi antara perasaan dan pikiran itu selalu bergolak itu di dalam badan itu, di dalam tubuh itu. Nah, itulah nanti untuk mencari keseimbangan kan begitu sebenarnya. Nah, jadi puisi ini saya menangkap itu memberi keseimbangan hidup apapun jenisnya dia puisi. Jadi apakah keras itu tujuannya mencari keseimbangan gitu. Jadi mungkin kalau mendengar dari Pak Hendrawan ya beberapa minggu lalu, Pak Darmadi, keseimbangan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam, gitu kan, manusia dengan Tuhannya, gitu kan. Kalau Pak Darmadi tadi manusia dengan spiritualnya kan gitu. Dan itu menurut saya pelajaran yang menarik sekali. Itu jadi saya apresiasi Bu Riri, Pak kawan saya Prof. Priyono. Prof. Pri itu udah saya kenal dari dulu. Mahasiswa juga sudah rajin dia bikin puisi gitu. Dan sampai sekarang konsisten. Itu saya senang sekali. Pak Hendrawan juga begitu. Saya sudah baca Pak puisi-puisi Bapak itu waktu saya jadi mahasiswa. Terima kasih. Terus saya ikuti. Tapi tidak bisa ngasih komentar karena banyak saya tidak paham tentang puisi. Tapi enak aja dibaca gitu. Baca dalam hati, bukan diklamasikan ya. Saya baru 2 kali baca puisi. Iya. Dengar orang banyak gitu ya. Iya. Itu Bu Riri, Pak Pri, Pak Hendrawan, Pak Darmadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dulu ada Pak ini lagi ya, Pak siapa? Nurka. Yang aktif itu Suhubdi. Pak Pri yang kita undang dulu pernah? Pak Nurka. Pak Nurka. Atau sejawat Prof. Ketut, Pak Eka. Bukan Pak Eka, memang dia adik kelas dulu, tapi saya belajar banyak dari Pak Eka. Yang kemarin itu loh.
Saya lagi konslet nih, konslet otaknya. Norka Marsadi. Norka. Pak Norka juga saya ikuti terus, tapi nggak pernah ngasih komentar gitu ya. Jadi dipendam aja dalam hati. Mas Hans sudah tulis di chat Pak alamat saya. Ya, oke, terima kasih. Nanti segera saya kirim. Iya Pak Suhubudi ya, tadi saya dengar Pak Suhubudi bagus sekali tadi. Iya, saya sebelum kita tutup, saya coba menyampaikan sedikit ini apakah menurut Mas Dar gitu. Cinta yang terpasung, ku kecup kening awan karena nafsu bumi yang membara, dan pada hujan air mata ku titip rindu yang tertunda untuk rembulan yang tetap tersenyum. Mataram 14 September 2020. Hujan ku titip rindu. Ya, bagus Pak. Iya. Nyentuh sekali. Tentang alam, iya. Dan itu menurut penafsiran saya, cinta bukan cinta erotik biologis ya, maaf. Ya. Tapi cinta yang ke religiusitas, cinta yang kedua ke langit. Itu Pak ada kata langit tadi. Ya. Setiap kita bicara langit, pasti bicara tentang Tuhan kan? Iya. Jadi bagus. Dan ternyata ibu-ibu bapak itu sesungguhnya sudah penyair. Hanya belum menempatkan benar untuk menulis puisi. Ya, siapa tahu di kesempatan lain, ya, memulai. Saya ikuti pada grup BA itu, sesungguhnya sudah puisi itu. Ya, tinggal banyak latihan. Ya, kalau dapat dikatakan menulis puisi itu kan keterampilan yang harus terus-menerus dilatih. Ya, maaf ya tidak menggurui ya. Ini karena berbagi pengalaman. Betul Mas, saya juga di sini menyampaikan terima kasih ke Prof. Riri yang sudah memusikalisasi puisi saya juga oleh beliau. Itu ada di YouTube. Senang sekali, terima kasih Bu Riri. Ya. Ada kabar Pak Fatah, Pak Rektor Untirta nih. Silakan Pak Fatah. Ada komentar selalu sedang membuat puisinya rajin sepertinya nih. Tadi juga ada puisi dari Pak Rektor UNES, saya sedang lihat. Lalu Pak Ibrahim Gibra itu mantan Rektor Untirta, Rektor Universitas Khairun. Ya, silakan baik, Pak Prof. Riri. Ya, saya mencermati dan menikmati pencerahan dari Pak Darmadi ini. Bagaimana proses kreativitas membuat puisi itu. Jadi diberikan ruang sebebas-bebasnya, tuliskan saja apa yang ada di perasaan, akal, dan pikiran. Ini jadi motivasi saya untuk terus mencoba melatih menulis puisi sebagai mu'alaf nih. Saya mu'alaf nih sebagai seniman puisinya, karena diajak Bu Riri nih. Terima kasih, saya mendapat banyak pencerahan Pak Darmadi dan teman-teman yang lain, para seniman senior ini, Pak Pri, Pak Eka, dan Pak Hendrawan, termasuk Mas Murca. Terima kasih. Saya akan ikuti terus pencerahan yang digagas Prof. Riri ini. Terima kasih Pak Darmadi. Saya dari Banten, Fatah Sulaiman, Pak. Salam hormat. Ya, terima kasih. Rektor, Mas. Rektor. Jadi rektor yang menulis. Mas Tri, saya hari ini. Siap. Pak Wadianto ini silakan Prof. Agus. Prof. Agus silakan komentar pertanyaannya. Ini ada. Saya terlambat, jadi mohon maaf baru masuk. Tapi kalau ngelihat tadi ada chattingnya dari Pak Eka tentang Pak Darmadi, rupanya memang
saya bisa memahami tentang ekspresi beliau bahwa lebih ke arah artinya tidak terikat dengan haiku gitu ya. Jadi seperti Pak Norka gitu. Jadi memang aliran yang lebih bebas, ekspresif lebih banyak ya daripada yang haiku gitu loh. Maksudnya saya bisa berbajar. Tapi kalau Pak Apri kan kuasa dua-duanya tuh, beliau kompeten sekali gitu. Jadi cara satu sisi tertib, yang lain adalah lebih bebas ekspresif. Saya dokter, kemudian Pak Darmadi, jadi ingin untuk menambah sama seperti Pak Hans. Kalau Pak Hans kan udah dari sononya, beliau seniman, hobinya dokter gitu ya. Kalau saya memang ya kebalik dikit, tapi senimannya nggak muncul-muncul. Jadi sebenarnya pengen belajar untuk yang dinamakan fenomenologi, khususnya penderitaan pasien itu yang bisa menarik atau bisa menghalangi lah sikap mengobjektivasi ataupun memanfaatkan kemajuan teknologi yang dirasakan sebagai alat, tapi akhirnya touch-nya dingin gitu. Nah ini yang sebenarnya bagaimana memadukan antara ilmu pengetahuan kemanusiaan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Nah ini yang di kedokteran itu kan IPC Pak, ilmu pengetahuan campuran sebenarnya. Nah itu kebetulan memang pilar keempatnya bioetika humaniora itu memang sebenarnya cita-citanya orang-orang kayak Pak Darmadi, Pak Eka, dan sebagainya, Pak Hans juga, otomatis Pak Pri ini bisa jadi dosen di FK. Bagaimana caranya bisa lebih fokus, kalau katakanlah apakah nanti per modul susunan saraf pusat begini, atau per modul pencernaan begitu, atau modul nanti jantung dan pembuluh darah begini. Suasana batin yang tadi itu kalau bisa masuk, itu paling tidak bisa menghaluskan perasaan tadi yang Pak Ketut sampaikan. Sebagai saya tuh Metode K3 zaman dulu kita di UI. Kira-kira begitu dari saya, Prof. Riri. Terima kasih. Jadi saya selalu ngikut kok. Inspiring, Prof. Agus. Inspiring, ya. Inspiring. Pak Sunu, wartawan, bukannya. Pak Sunu ada komentar, Pak Sunu, silahkan. Ini apakah diajarkan di Prodi Bahasa Indonesia? Beliau Ketua Prodi Bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Silahkan Pak Sunu. Iya, terima kasih Prof. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sore. Terima kasih. Ini salam untuk Mas Dar nih, senang sekali bisa memberikan pencerahan pada hari ini. Ya, terakhir ketemu Mas Dar itu tahun lalu ya Mas Dar ya di Tegal. Saya di terapi sama Mas Dar. Jadi dikeplak gitu. Iya. Senang sekali nih bisa bertemu pada hari ini. Saya mohon maaf nih Mas Dar nih belum bisa membahas kumpulan yang terakhir ini yang pejalan ini. Ya, terima kasih. Ini saya mendapat kenang-kenangan dari Mas Dar ini. Ada tanda tangannya nih. Ya, mudah-mudahan ke depan acara kita ini bisa makin bagus ya. Nah, hari ini saya kira senang sekali top-topnya sudah keluar nih. Ada Pak Han ini yang puisi-puisinya juga luar biasa. Terima kasih. Saya baca itu juga di Negeri Poci itu ya dengan Kurniawan Junaidi dan yang lain-lain itu. Bagus juga nih kalau lihat dari yang ikut dalam acara ini makin hari makin bertambah dari mana-mana, ada dari Mataram, dari Untirta, dari mana-mana. Saya kira ini bagus sekali Prof. Riri. Mudah-mudahan ke depan acara kita ini makin jaya. Saya kira itu saja. Terima kasih Prof. Riri. Itu saja barangkali salam untuk Mas Dar. Semoga sehat selalu Mas Dar. Terima kasih. Mas. Monggo Bu Riri, Prof. Riri. Ini karena sudah 5:30 kalau nggak salah, dan mungkin di daerah Tegal sana sudah maghrib ini. Ya. Saya sudah maghrib Pak. Ya apalagi NTB udah pasti udah maghrib. Sudah tertinggal sholat tadi. Iya. Oke. Silakan Prof. Riri, silakan ditutup deh. Banyak Prof. Priyadi,
Pri yang sudah membawakan acara bersama mengantarkan Pak Darmadi kepada kita, bahkan ada Pak Hans hari ini full, Pak Eka Budianta juga full berhadapan dengan kita. Saya mungkin akan membacakan Pak Darmadi ini lahir di Semarang 30 September 48, sejak 1968 menetap di Purwokerto, menulis puisi sejak tahun 70 dan pertama kali itu pula dimuat di media. Buku puisinya Kembali ke Asal, Kemarau, Aku Mengunyah Cahaya Bulan. Ini saya mulai akan menggunakan kata digest ini, Cahaya Bulan pun dinikmati. Jejak Sajak, Aura tahun 2011, dan Kalau Kau Rindu Aku, serta Larik-Larik Kata dan Pejalan yang terbaru 2019. Dan tahun 2012 beliau membuat lagu puisi berisi 5 lagu yang diambil dari puisi yang ada di buku dan diaransir oleh Yosua Igo, dan kemudian mendapat penghargaan sebagai salah satu nominasi 5 buku puisi oleh Panitia Peringatan Hari Puisi Indonesia yang diselenggarakan oleh YHPI. Nah, buku puisi Kalau Kau Rindu Aku beberapa waktu yang lalu diteliti oleh tim peneliti dari FIB Unsud, dan judul-judul penelitian Kalau Kau Rindu Aku ini adalah Cinta Sufistik. Mungkin yang saya sangat menarik sekali, ternyata ini mungkin akan menjadi kenangan bagi saya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan bacakan penyerahan diri yang dibuat oleh Pak Darmadi ini sangat luar biasa. Aku penyerahan diri, karya Darmadi. Aku bukan apa-apa, sesiapa dalam sujudku, di sajadahmu. Dalam kesementaraan dijerat gurita waktu, ketika laut, angin-angin, langit angin, dengan gerak-geriknya melucuti atributku. Jadilah aku mandi air mata sendiri. Mengalir dari pori sekujur tubuh, tumpah di benuamu. Mengapung tonggak keangkuhan, mengapung jasad hitam, kelicikan, mengapung jalan-jalan permainan di ujung pelupuk mata hati. Inikah kodrat, inikah hakikat. Jauh dan jauh dekat, dan jauh dekat, dan dekat. Jarak samar silih berganti. Siapa mencipta? Bisakah bicara kepastian? Tak ada lagi yang bisa direka-reka. Tak ada lagi. Ketika telah tercipta tanda-tanda, tinggal menunggu sambil menidurkan akal, menyiapkan keberadaan hati apa adanya. Terima kasih banyak Pak Darmadi, ini hadiah yang terindah. Terima kasih Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk hadir sore ini. Mungkin kita cukupkan karena kita sudah mau maghrib. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semua yang tidak dapat dikatakan satu persatu, namun juga ada Bu Andalusia dari Belanda tadi, dan banyak sekali Bu Dedeh dari Bandung dan sebagainya. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan mudah-mudahan tanggal 9 Desember nanti mungkin ada informasinya lagi lebih jauh pada Hendrawan. Sekalian saya pulang kampung karena suami saya juga dari Pemalang. Iya, itu dekat sekali Tegal. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Ketut, terima kasih sudah hadir. Pak Fatah, assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, salam kenal juga semuanya dari Mataram. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Terima kasih, Prof. Ya. Tunggu tanggal 14 nanti. Ya, tanggal 14 akan ada pembacaan puisi Bapak sekalian, dan tanggal 21 itu untuk UI, tapi kalau tanggal 14 itu terbuka karena Pak Suhubdi nih. Jadi kita berkumpul semuanya, ternyata dari seluruh Indonesia, mungkin cukup inspiring juga karena ternyata semua rektor itu sekarang berlomba-lomba hebat sekali menulis puisi juga, tapi mungkin akan terus karena kita semua juga akan menurunkan kebiasaan ini kepada generasi muda, menikmati kata-kata yang sederhana. Ya, menyimbangi otak.
kiri dan kanan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mohon pamit. Terima kasih Mas Han. Sebelumnya saya tunggu Pak buku puisinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.